Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa, malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang, sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, surat pertama Rasul Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini sangat-sangat menarik. Yohanes menulis, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kita mengenal zaman ini, orang mengatakan inilah era matinya kata-kata. Orang tua menasihati anaknya dengan kata-kata seringkali tidak diperhatikan, tidak digubris. Era matinya kata-kata. Nampaknya Yohanes pun juga mengingatkan kita semua supaya kita dalam mengasihi itu tidak hanya dengan kata-kata itu, tetapi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dasar mengasihi itu apa? Dasar mengasihi tidak lain adalah Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini adalah kasih total. Berani mengasihi sampai menyerahkan nyawanya. Teladan Yesus sungguh nyata. Dan kita yang telah dikasihinya ini diajak seperti halnya Yesus, supaya tidak mengasihi dengan bibir, dengan perkataan, tetapi mengasihi
dengan perbuatan dan kebenaran. Atau dengan kata lain, Yohanes mengajak kita semua supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak diharapkan menjadi teladan mengasihi kepada teman-teman di sekolahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam bacaan pertama, mengasihi bukan dengan kata dan lidah, tetapi mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran, mampu kita wujudkan secara nyata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kami orang berdosa sebagai wujud kasih total kepada kami. Semoga perwujudan kasih total itu mampu pula kami implementasikan dalam hidup kami. Semoga kami tidak hanya mengasihi dengan lidah kami, dengan kata-kata kami, tetapi kami mampu mengasihi dengan tindakan dan perbuatan kami. Semoga hidup kami menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita, seluruh anggota keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.